bisa melihat jin, yang mana jin itu entitasnya lebih kecil, dan itu adalah jin yang masih berbentuk bentuk asalnya, belum yatasakkal. Kalau yatasakkal bagaimana? Ya tentunya kita bisa, karena sudah berubah wujud, berubah bentuk, dari bentuk yang lebih tipis tadi itu kepada bentuk yang misalnya berubah wujud menjadi ular, berubah wujud menjadi manusia, jin tadi itu. Ya maka ya kita bisa melihatnya sama seperti kita melihat kepada manusia atau yang lain. Dari sana ulama menjelaskan bahwasanya wal jinnu ya'ishuna ma'ana 'alal ardi wa hum yarawna wa nahnu la narahum. Jin itu ya'ishuna ma'ana 'alal ardi, hidup bersama kita di bumi, namun wa hum yarawna wa nahnu la narahum. Mereka bisa melihat kita, memiliki akses untuk melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Dalilnya tadi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Atau untuk lebih mudahnya istilahnya ya mereka sama hidup di bumi ini, namun ada di dimensi yang lain yang mana mereka dapat melihat ke dimensi kita, sedangkan dimensi kita tidak bisa melihat kepadanya. Kemudian di sini timbul pertanyaan, kenapa sih kita tidak bisa melihat jin sedangkan jin bisa melihat kepada kita? Berkaitan dengan yang poin yang pertama yang wajib kita imani bahwasanya jin itu tercipta dari api, ulama itu membahas bahwasanya alasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Miromil Takdini. Kali ini saya akan berbincang lagi dengan para Rabu di segmen Jumpa Malam. Pada segmen Jumpa Malam kali ini saya akan membahas sesuatu yang sering didiskusikan dengan para Rabu, yaitu terkait melihat jin di dalam Islam itu bagaimana? Melihat jin di dalam Islam. Namun sebelum kita jauh untuk membahas tentang melihat jin, kita harus tahu terlebih dahulu konteks meyakini jin di dalam Islam itu bagaimana. Untuk mengetahui konteksnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 konsep atau 3 bab di dalam keyakinan dalam Islam, yaitu ada keyakinan tentang ketuhanan, ilahiyat, nubuat, sama sam'iyat. Ilahiyat, ketuhanan, nubuat itu kenabian, kemudian sam'iyat, informasi. Kita meyakini jin itu berdasarkan informasi, tentunya informasi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Semua konsep sam'iyat itu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar. Untuk itu meyakini jin itu masuk dalam konsep atau dalam konteks sesuatu yang disampaikan oleh Nabi. Karena itulah kita wajib mengimani kepada jin. Karena hal itu termasuk sam'iyat, maka kita untuk membahasnya harus memiliki pijakan-pijakan yang berbangsa dalil, karena sam'iyat itu adalah informasi yang disampaikan oleh Nabi, baik itu adalah berupa Al-Quran maupun hadis. Maka kita harus mengetahui, karena dalam pengkajian sam'iyat peran nakal itu, peran nas itu lebih dominan daripada peran akal, peran akli, karena sesuai definisinya saja sam'iyat itu adalah kullu ma la sabila ilal imani bihi illa antarikil khabaril yakini. Segala sesuatu yang tidak bisa kita imani kecuali melalui khabaril yakini, informasi. Maka kita untuk membahasnya, kita harus mendalami dalil-dalil terlebih dahulu. Maka sebenarnya kita harus mengetahui bagaimana konsep jin yang ada di Al-Quran. Di sini di kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Sya'ali Jum'ah ada konsep menarik tentang beberapa hal yang wajib kita imani tentang
jin. Di awal beliau mengatakan laqad thabata wujuduhum bidalilil qat'i. Keberadaan jin itu memang benar-benar ada keberadaan entitas jin itu memang sudah sudah ditetapkan menggunakan dalil yang qat'i alladzi la ihtimala fihi, yang sudah tidak diragukan lagi, tidak ada keihtimalan lagi. Wa huwa al-khabarus shadiq alladzi ja'a bihil Qur'an binususin qati'ah lah tamala fiha. Itu adalah khabarus shadiq yang memang datang Al-Qur'an sudah mengabarinya dengan nas-nas yang qati'ah lah tamala fiha, yang tidak ada keihtimalan lagi. Di sini banyak beberapa poin penting istilahnya yang nanti mengapa sih yang nanti akan mengantarkan kita sebenarnya poin-poin penting yang wajib kita imani di dalam tentang jin. Poin yang pertama yaitu adalah jin itu tercipta dari api. Wal jinnu makhluquna min nar. Qala ta'ala wa khalaqal jannah min marijim min nar. Itu adalah hal pertama yang kita pahami. Jin itu, entitas jin itu tercipta dari api. Dari sini kita mengetahui bahwasannya jin, ulama menjelaskan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dari sana ulama menjelaskan bahwasanya wal jinnu ya'ishuna ma'ana 'alal ardi wa hum yarawna wa nahnu la narahum. Jin itu ya'ishuna ma'ana 'alal ardi, hidup bersama kita di bumi, namun wa hum yarawna wa nahnu la narahum. Mereka bisa melihat kita, memiliki akses untuk melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Dalilnya tadi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Atau untuk lebih mudahnya istilahnya ya mereka sama hidup di bumi ini, namun ada di dimensi yang lain yang mana mereka dapat melihat ke dimensi kita, sedangkan dimensi kita tidak bisa melihat kepadanya. Kemudian di sini timbul pertanyaan, kenapa sih kita tidak bisa melihat jin sedangkan jin bisa melihat kepada kita? Berkaitan dengan yang poin yang pertama yang wajib kita imani bahwasanya jin itu tercipta dari api, ulama itu membahas bahwasanya alasan penting mengapa jin itu tidak bisa melihat jin itu tidak bisa kita lihat sedangkan jin bisa melihat kita, itu adalah karena asal ciptaannya kita tercipta, nenek moyang manusia itu Nabi Adam tercipta dari tanah, dari mintin ya, sedangkan jin itu tercipta dari nar, yang mana notabene kalau nar itu lebih lembut atau lebih istilahnya latif, atau sedangkan kalau tanah itu katif. Hal itu dipaparkan di tafsir kontemporer, di tafsir Syekh Asy'arawi. Syekh Asy'arawi di sana menjelaskan mengapa sih jin bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Di tafsir Asy'arawi dijelaskan wal jinnu yarona wala narahu. Jin itu melihat kita wala narahu, dan kita tidak melihat jin. Wa ba'dun minal ulama'i, ini sebagian dari ulama, allala dzalika li annana makhluquna min tinin wa huwa katif wa hum makhluquna min nar wa huwa syafifah. Sebagian ulama menjelaskan mengapa hal itu, kenapa jin bisa melihat kita sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Allala dzalika, mereka memberi alasan terhadap hal itu, li annana makhluquna min tinin. Karena kita itu makhluquna min tin, tercipta dari tin, dari tanah. Sedangkan wahu katif, dan itu entitasnya lebih keras, lebih padat, lebih tebal. Wahum makhluquna min narin. Sedangkan jin itu entitasnya tercipta dari api, wahiyya syafifah, dan itu lebih lembut, lebih transparan. Fasyafif yastati'u ayyu taroh fil kathif. Hal yang lebih lembut itu tentunya bisa memberikan efek kepada yang lebih tebal,
bidalilin. Nah, ini memberikan gambaran yang ada di tafsir Asy'arawi ini keren. Menjelaskan sama seperti api yang terhalang dengan sebuah benda. Nah, benda yang menutupi api ini tentunya. Dan di sini ada entitas yang lebih keras, katakanlah itu manusia atau apa. Manusia bisa merasakan panasnya api. Karena api itu lebih kecil entitasnya, sehingga bisa istilahnya menembus kepada tembok tadi itu. Sedangkan kita yang ada di balik tembok tidak bisa melihat kepada api. Nah, itu adalah gambaran ringan bahwasanya hal yang lebih kecil itu bisa melihat kepada yang lebih besar, sedangkan yang lebih besar tidak bisa melihat kepada yang lebih kecil. Itu adalah gambaran-gambaran kayak gitu. Nah, jin itu tercipta dari api, sedangkan manusia itu tercipta unsurnya itu dari tanah, sehingga itu lebih besar atau lebih keras. Dan itu sudah menjadi kelaziman bahwasanya yang lebih besar bisa melihat kepada yang lebih kecil, dan yang lebih kecil yang lebih besar belum tentu bisa melihat kepada yang lebih kecil, sedangkan yang kecil itu bisa melihat kepada yang lebih besar. Nah, itu alasan-alasan yang dibawakan. Itu di tafsir Asy'arawi ya, semacam itu. Kemudian dalam membahas tentang hal ini, maka sesungguhnya yang dimaksud di dalam Al-Quran tadi itu adalah kita tidak bisa melihat jin, yang mana jin itu entitasnya lebih kecil, dan itu adalah jin yang masih berbentuk bentuk asalnya, belum yatasakkal. Kalau yatasakkal bagaimana? Ya tentunya kita bisa, karena sudah berubah wujud, berubah bentuk dari bentuk yang lebih tipis tadi itu kepada bentuk yang misalnya berubah wujud menjadi ular, berubah wujud menjadi manusia, jin tadi itu. Ya maka ya kita bisa melihatnya sama seperti kita melihat kepada manusia yang lain. Hal ini dijelaskan juga di tafsir Asy'arawi ya. Wa aqulu, saya mengatakan innal insana in ra'a jinni. Innal insana in ra'a jinni ya, fala yarahu ala suratihi. Kalau ada manusia melihat jin, maka itu fala yurahu mana tadi? Fala yurahu ala suratihi. Dia tidak akan melihat kepada gambaran aslinya. Bal ala suratin madiatin yatashakkalu biha. Nah, sebaliknya dia melihat kepada sesuatu kepada materi, bentuk yang mana bentuk itu sebenarnya sudah berubah wujud dari bentuk aslinya. Wahadi suratu tattasiku wa tattafiku ma'a basyariyatil insani, dan hal ini memiliki korelasi dengan manusia, istilahnya setara dengan manusia, sama-sama padat, sama-sama keras, bukan bentuk entitas yang kecil tadi itu. Li'annal jinniyah law tasawwara bi suratin madiyatin ka insanin aw hayawanin aw syai'in akhar yumkinu ayyarahul insan. Karena ini li'annal jinniyah law tasawwara bi suratin madiyatin, kalau memang kalau jin itu berubah wujud, law tasawwara berubah wujud bi suratin madiyatin, dia menampakkan bentuk dengan bentuk materi ka insanin au hayawanin, seperti manusia atau hewan, au syai'in atau yang lain, yumkinu ayyarahu insan, manusia itu mungkin saja untuk melihatnya. Jadi kalau memang ada orang yang mengaku bisa melihat jin, itu kalau yang dimaksud melihat jin itu adalah melihat jin bentuk aslinya, itu ya nggak mungkin. Karena memang tentunya ada ayat tadi, itu qauluhu ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kemudian ya penjelasannya seperti tadi, karena entitas jin itu lebih kecil daripada
entitas manusia yang unsurnya terbuat dari tanah, sedangkan jin itu terdiri dari api, yang mana api itu lebih kecil. Namun kalau jin itu berubah bentuk menjadi bentuk yang lain yang tentunya yang lebih keras, maka ya bisa kita melihatnya. Sama halnya kita melihat kepada manusia yang lain. Nah, itu adalah tentang jin. Itu yang pertama. Tadi itu beberapa poin yang wajib kita imani tentang jin ya. Jin itu bisa tercipta jin itu tercipta dari dari api. Itu jin. Kemudian wal jinnu mukallafuna bittiba'il anbiya'i warusuli. Jin itu juga mukallaf. Jin itu mukallaf. Karena berdasarkan ayat qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari sana sama manusia dengan jin itu sama-sama mukallaf. Namun nanti tentunya akan ada pembahasan mukallafnya. Kalau manusia dikatakan mukallaf itu apabila akil baligh, berakal dan baligh. Alamatul bulughah ada 3 itu ya biasa. Namun kalau jin itu kapan sih balighnya? Ulama di sini membahas di dasukinya dikatakan bahwasanya sejak dia sejak awal dia memang sudah sejak terlahir itu memang sudah tercipta di awal dia sudah tertaklif. Dan ulama menjelaskan jin yang paling awal tertaklif itu adalah iblis. Jin yang ini ada di ad-dasukinya. Al-baligh al-akil itu adalah hadza dhahirun fin nau'il insani dunal jin wal malaikah li'annal jinna mukallafuna bil ijma'i min aslil khilqati. Nah, jin itu mukallaf bil ijma'i min aslil khilqati. Dari asal penciptanya sudah mukallaf. Wa waluhum alal masyhuri iblis, dan awal jin yang paling awal ditaklif itu adalah iblis. Oke, itu yang poin kedua yang wajib kita imani tentang jin. Kemudian poin berikutnya, wahum makhluqatun muhtaratun minhum al-mu'min wa minhum al-kafir. Mereka jin itu makhluk yang memiliki ikhtiar, memiliki pilihan, bisa memilih. Ya, maka dari itu ya mereka ada yang mukmin, ada jin kafir, ada jin Islam, ada jin kafir. Itu berdasarkan dalam ayat qala ta'ala wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama faulaika taharraw rasyada. Itu adalah dalil bahwasanya ada jin Islam, ada jin kafir. Juga poin-poin yang wajib kita imani juga wa iblis kana minal jin. Iblis itu abul jin kan? Iblis itu minal jin. Iblis itu bukan malaikat tapi jin. Dasarnya qala ta'ala wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin, itu di Al-Kahfi. Yang ada kana minal jinnya itu di Al-Kahfi. Dari poin-poin tersebut itu hanya sebagian ya. Namun setidaknya kita sudah bisa memahami kalau dalam pembahasan jin, karena jin itu adalah masuk ke dalam ranah sam'iyat, maka kita harus istilahnya berbicaranya itu harus menggunakan sumber informasi, yaitu Nabi. Jadi bukan istilahnya bukan akal-akalan dan bukan yang lain sebagainya. Untuk itu mungkin untuk pembahasan jin-jin berikutnya ya bisa kita bikinkan untuk video berikutnya. Tinggal dari para rabu sekalian standby saja di channel ini. Namun pada dasarnya yang hendak kami sampaikan di video ini adalah tentang melihat jin tadi itu. Kalau para rabu sekalian sudah bisa memahami konteksnya melihat jin, jadi istilahnya
melihat jin itu kalau dalam bentuk aslinya itu tidak bisa. Namun kalau dalam bentuk yang sudah berubah wujud, maka itu gak masalah. Ya sama, pembahasan ini mirip dengan pembahasan malaikat, karena malaikat itu juga dalam ranah samiyat, sama-sama ya samiyat, dan perbedaannya ya kalau jin tadi itu makhlukuna min nar, kalau malaikat itu makhlukuna min nur, dari cahaya. Kalau di malaikat di pelajaran ibtidaiyah itu di Jawahirul Kalamiyah, di sana itu ada pembahasan malaikat tentang melihat malaikat. Saya cari dulu bentar. Nanti hal ini bisa dikomparasikan ya untuk menambah istilahnya pengetahuan kita terkait hal-hal yang berbau samiyat. Nah ini. Soal mal malaikah, apa itu malaikat? Huwa ajsamun latifatun makhlukotun min nur. Ya, itu adalah entitas yang lembut, makhlukotun min nur, yang tercipta dari cahaya. La yakulunah wa la yashrabunah. Ya tidak makan, tidak minum. Ya sama ya kayak dia gitu lawam itu. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la nauma lahum. Wa hum ibadun makrumunah la ya'sumunallaha. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya malaikat itu layak kulun, tidak makan, tidak minum. Wahum ibadun mukramun, ya siapa namanya, malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu menaati apa yang diperintahkan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, hal yarul basyarul malaika. Hal yaro al basyaru al malaikata. Apakah manusia basyar itu melihat kepada malaikat? Nah, jawabannya la yarul basyaru ghairul anbiya. Basyar itu manusia itu tidak bisa melihat malaikat selain para nabi. Al malaika idza kanu ala suwarihim al asliyah. Ya, tapi qaidnya tidak bisa melihat malaikat kalau memang malaikat itu dalam surah yang asli, dalam bentuk asalnya. Lianahum ajsamun latifah. Karena itu adalah entitas yang lembut, sama ya kayak pembahasan yang tadi itu. Kama annahum la yarawnal hawa'ah ma'a kaunihi jisman. Malian. Hal ini contohnya lebih sederhana lagi. Hal ini disamakan dengan melihat hawa, angin atau istilahnya udara. Melihat udara itu ada, namun kita tidak bisa melihatnya karena udara itu entitasnya lebih kecil daripada kita. Likaunihi latifan, karena lebih halus, lebih kecil. Amma idza tashakkalu bi surati jismin katsif kal insan fayarawnahum. Kalau memang itu sudah yatasyakkal, berubah wujud, berubah bentuk menjadi bentuk yang lain, bentuk entitas yang lebih katsif, yang lebih istilahnya yang bukan latif lagi, bukan lembut lagi, tapi yang padat seperti kita, maka fayarawnahum, maka kita bisa melihatnya. Nah, itu ya sama sih pembahasannya dengan ini. Jadi alhasil istilahnya poin pertama yang wajib kita untuk menyimpulkan video yang tadi itu, pertama kita wajib mengimani jin, malaikat, karena dan lain sebagainya, karena hal itu tergolong samiyat yang disampaikan oleh para nabi. Tentunya termaktub di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, soal bentuknya bagaimana, ya kita mengimani sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya, tercipta dari api dan lain sebagainya. Jin itu adalah mukallaf, malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan lain sebagainya. Itu adalah kita sesuaikan dengan dalil atau apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal kita melihat kepada jin itu sesuai dengan nas, kita tidak bisa melihatnya
dalam bentuk aslinya. Namun kalau jin atau bahkan malaikat sudah berubah wujud, maka kita bisa melihatnya. Kenapa? Karena bentuk aslinya itu adalah entitas yang lebih lembut dari atau entitas yang transparan. Nah, kalau sudah berubah wujud kepada sesuatu yang bisa kita lihat ya maka bisa kita lihat, dan itu apa sih bukan sesuatu yang mustahil. Untuk itu mungkin dari pembahasan ini para rabu sekalian sudah bisa memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.